Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Akbar Nazari Muhammad. Saya adalah student PhD atau doktor atau S3 di International Islamic University Malaysia. Nah, teman-teman semua, saya sebagai pengantar ya, perkenalan dulu dari sini. Kenapa sih saya bisa masuk kuliah di IAIUM? IAIUM ini pilihan terakhir. Setelah pilihan-pilihan pertama itu ternyata Allah takdirkan belum dapat. Jadi dulu tahun 2023 setelah saya lulus S2 di UII, Universitas Islam Indonesia, saya lanjut tegas ya, ingin S3 pokoknya 2023. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah mencari informasi. Alhamdulillah apply lah kita ke Turki, teman-teman. Jadi Turki itu ada dua jenis beasiswa, satu untuk jurusan agama, satu untuk umum. Ya, kalau umum itu namanya YTB, Yot Turki Bursary. Yang kedua itu sekolah teologi khusus ilmu agama saja. Nah, qadarullah bulan Februari 2023 ada earthquake ya, atau gempa bumi hebat di Turki, sehingga semua biaya anggaran untuk pendidikan khususnya untuk student internasional dialihkan untuk membangun infrastruktur. Alhamdulillah, berarti itu bukan rezeki saya. Lalu yang kedua, saya cari di Qatar. Saya cari informasi sedetail mungkin, tapi ternyata untuk beasiswa sangat kurang ya. Bahkan biaya kuliahnya sangat mahal. Meskipun secara kualitas oke, tapi secara biaya saya belum sanggup. Maka saya skip itu impian ke Qatar. Lalu saya masuk ke Saudi, cari informasi sedetail mungkin tentang Saudi. Kenapa Saudi? Karena kampus Islam, negerinya banyak Muslim, dan tentu saja ada dua kota suci di Saudi, ada Mekah dan Madinah. Itu nggak ada lagi alasan yang lebih kuat daripada itu ya. Tapi ternyata setelah saya cari data mini riset ya, ternyata kuliah di sana untuk beasiswa hanya diperoleh untuk mahasiswa di bidang penyulingan minyak atau petroleum. Nah, di sana akhirnya saya kayaknya ini nggak mungkin. Nah, pilihannya dua. Saya ingin tetap abroad, saya ingin dapat banyak pengalaman, saya ingin belajar lebih banyak lagi. Pilihannya di Malaysia atau di sekalian yang paling jauh di Eropa. Tapi di Eropa saya tidak terlalu fokus karena lingkungan menurut saya kurang bagus untuk keluarga dan seterusnya, dan memang sangat jauh. Akhirnya saya kemudian cari informasi di Malaysia, kampus mana sih yang Islamnya terbaik. Nah, ketemulah beberapa university, tapi ternyata alhamdulillah, bersyukur pada Allah, saya dipertemukan dengan IAIUM, International Islamic University Malaysia. Nah, itu singkat cerita di Malaysia ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas dari bagaimana cara daftarnya, kemudian persyaratannya apa saja yang harus dilakukan, terus biaya hidupnya seperti apa, berapa yang harus dihabiskan, dan lain-lain ya. Insya Allah akan kita bahas detail. Tapi kita akan mulai dari yang pertama ya. Untuk bisa mendapatkan informasi, tentu saja kita harus melakukan mini riset ya, mini riset. Nah, baik yang mau S1 di sini, S2 maupun S3. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia tidak perlu insecure. Wah, kayaknya susah nih masuk kampus-kampus Malaysia nih. Kayaknya nggak mungkin nih pakai bahasa Inggris. Kita jarang pakai bahasa Inggris. Nah, jangan insecure. Insya Allah yang harus kita lakukan sebagaimana yang Allah tuturkan ya dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah pemahaman mereka. Jadi mindset yang kita miliki ini, kita harus punya mindset yang sama ya. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Jadi niat kita itu insya Allah mulia, menuntut ilmu. Nah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimun. Jadi insya Allah yang harus kita lakukan pertama kali ya, sebelum kita punya mindset yang besar, kita harus tahu bahwa menuntut ilmu ini satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi silahkan niatkan yang terbaik untuk bisa melanjutkan jenjang studinya ya, insya Allah. Lalu yang kedua, setelah niat yang kuat ya, azam yang kuat, yang kedua adalah kita mau mencari informasi ya. Apa yang kita cari informasinya? Pertama ya, jurusan apa yang mau kita pilih, ini penting. Baik di Indonesia maupun di Malaysia, ya tetap kita harus mencari jurusan yang kira-kira
sesuai dengan passion kita, kesenangan kita, supaya ketika nanti belajar enjoy. Kalau senang hukum, ambil hukum. Kalau senang ekonomi, ambil ekonomi. Kalau senang komunikasi, ambil komunikasi. Kalau senang ngajar, pendidikan, ambil pendidikan. Kalau senang mengobati orang, ambil kedokteran. Itu tergantung passion. Nah, teman-teman harus tentukan dulu sebelum melangkah lebih lanjut. Nah, setelah ketemu jurusannya, nah kita kemudian cari universitas yang menyediakan jurusan yang kita inginkan. Nah, di Malaysia ini banyak universitas. Tentu saja tidak satu dua, banyak sekali. Nah, tapi kalau kita ingin mengambil yang ada Islamnya, nah IAIUM pilihan yang baik untuk teman-teman semua. Tapi kalau ingin grade tertinggi, ada namanya University of Malaya. Itu ada di Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur ini ada dua universitas yang sangat terkenal, yaitu IAIUM dan UM dan IAIUM, ya, dua universitas yang punya grade baik lah di Malaysia. Nah, itu juga yang saya lakukan ketika saya memilih universitas ini. Ternyata ini universitas terbaik nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Malaysia dan ASEAN. Jadi, nggak ada pilihan, ternyata ini yang terbaik. Saya ambil, daftar. Setelah itu, kita buka website universitas yang ingin kita pilih, cari universitasnya. Ya, contoh saya di IAIUM, cari kampus IAIUM. Nah, setelah itu, kita mengisi form. Itu biodata kita harus dipersiapkan. Nama, detail kita, ya, kemudian alamat, jangan sampai salah, detail dengan kode pos, termasuk provinsi di mana, kota apa, dan kalau bisa kelurahan dan kecamatannya detail dimasukkan. Nah, setelah itu kita input yang kedua adalah biodata internasional kita, yaitu kita wajib memiliki namanya kita wajib memiliki namanya paspor. Nah, kalau belum, silahkan nanti buat. Saya nanti akan buat khusus bagaimana buat persyaratan paspor hari ini. Tapi paspor itu harus dimasukkan nomornya untuk diinput ke dalam data imigrasi kita, sekaligus kapan kita buat dan kapan tanggal itu berakhir, ya. Jadi ini harus dimasukkan data ini ke kampus manapun di Malaysia, wajib untuk dimasukkan nomor paspor kita. Kalau belum ada, silahkan buat. Lalu yang ketiga, bagi mahasiswa S2 dan S3 itu wajib memiliki research proposal. Jadi proposal penelitian, ya. Isai kasar lah, kita mau meneliti tentang apa, ya. Contoh misal kalau ada teman saya mengambil political science, ya, mengambil bidang ada Islamnya. Jadi tentang Islamophobia, berarti buat isai untuk berbahasa Inggris tentu saja untuk dimasukkan ke dalam ke dalam biodata tadi. Nah, setelah itu kita juga harus memasukkan gelar sarjana kita kalau sudah selesai, gelar S2 kita, dan wajib menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Kecuali kalau kita S1 S2-nya di luar negeri atau medium instruction-nya pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Ya, karena di IAIUM khususnya itu yang diterima adalah 2 bahasa saja. Kalau belum ada, maka teman-teman silahkan cari penerjemah tersumpah, biar nanti ditranslate ke bahasa Inggris. Ya, itu insya Allah mudah banget, nggak sulit. Saya juga waktu itu mulai mencari penerjemah tersumpah, saya kirim, mereka kirim balik sudah berbahasa Inggris, saya langsung masukkan ke dalam form tadi. Oke, S1, S2 sudah dimasukkan, kalau belum pilih saja salah satu di antaranya. Kalau untuk SMA gimana? Sama. Tetap harus pakai bahasa Inggris semuanya, kecuali medium instruction-nya bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Nah, setelah itu semua biodata selesai, ya. Yang kedua juga data imigrasi kita juga masuk. Yang ketiga tadi research proposal bagi S2, S3. Yang keempat tadi ijazah S1, S2. Dan yang kelima adalah sertifikat bahasa asing. Nah, perlu diperhatikan, di Malaysia ini kebanyakan rata-rata meminta menggunakan medium instruction-nya bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus punya persiapan. Nah, masalahnya di Malaysia ini yang diterima itu hanya 3. Yang pertama IELTS, sertifikat IELTS yang dikeluarkan oleh ADP ataupun dari British Council atau dari bahasa Inggris, ya, dari Inggris ataupun dari Australia. Yang kedua adalah MUETS. MUETS itu Malaysian University English Test, ya. Dan yang ketiga ada namanya TOEFL tapi ABT yang dikeluarkan oleh Oxford ataupun Cambridge English, ya. Jadi hanya 3 itu saja, ya. Jadi itu harus dimasukkan. Kalau nggak mau masukkan ini, ada syarat yang kedua, yaitu
teman-teman ketika S1, S2-nya pakai bahasa Inggris, itu insya Allah no problem, silahkan lanjut. Atau yang ketiga, teman-teman mengikuti pendidikan di, misalkan di IOM ini ada namanya CELPAT, untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu teman-teman bisa ikuti kelasnya, ada tersedia 4 semester, ya. Mudah-mudahan syukur 1 semester lewat ya, amin insya Allah. Nah itu insya Allah bisa jadi jembatan untuk persyaratan kebahasaan Inggris ini, karena hampir semuanya di kampus ini menggunakan bahasa Inggris, mulai dari administrasinya, kemudian juga interaction dengan student internasional ataupun dengan lecture, dan nulis pun pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah jadi tinggal pilih saja 2 itu ya, silahkan ya dicari. Nah kita selesai itu, baru kemudian kita yang melakukan tahap yang kedua, yaitu melakukan pembayaran. Nah nanti kalau di IIUM ini biasanya pakai dolar ya untuk biaya pendaftaran. Duh, kok bayar terus nih? Belum bayar, nanti kalau ada scholarship saya akan jelaskan. Nah setelah bayar kita akan menunggu untuk sampai kapan? Sampai kita mendapatkan namanya offer letter. Ini offer letter saya ya, di sini silahkan nanti dicek offer letter ini bentuknya seperti apa. Karena dengan offer letter inilah kita kemudian bisa melakukan proses visa ya, kemudian proses beasiswa ataupun juga keperluan-keperluan lain ya. Jadi ini penting sekali offer letter ini, karena di sana ada data nama kita, ada nomor student kita, dan juga ada jenjang pendidikan yang jurusan yang nanti kita ambil ya. Nah sambil menunggu offer letter ini kita akan sedikit bahas terus sampai kapan kita nunggu offer letter ini. Nanti offer letter ini digunakan untuk membuat visa. Visa itu ada 2, ada single entry dan multi entry. Kalau single entry itu hanya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, tapi tetap harus kita miliki ketika kita masuk ke Malaysia. Yang kedua, kita harus punya multi entry visa. Nah, ini bisa masuk bisa keluar. Khusus untuk student di Malaysia, untuk PhD itu dapat 3 tahun. Alhamdulillah. Untuk master ya 2 tahun, sesuai dengan jenjang berapa lama kita kuliah di sini ya. Nah ini keperluan untuk offer letter. Kita hold dulu, kita lanjut dulu nih. Masalah yang kedua adalah berapa sih biaya kuliah di sini? Mahal nggak sih biaya kuliah di sini? Dan ada nggak sih kira-kira scholarship di sini? Baik, yang pertama untuk biaya kuliah, baik di Indonesia maupun di luar negeri ataupun di Malaysia, ya semua pasti mengeluarkan spend money ya, mengeluarkan atau menghabiskan uang. Tapi kalau saya riset sedikit saja antara Indonesia dan Malaysia ini, secara biaya kuliah untuk S3 itu kurang lebih mirip ya, sama. Kurang lebih ya, mirip atau sama. Bahkan mungkin bisa jadi Indonesia lebih murah tergantung universitasnya, atau juga bisa lebih mahal, itu tergantung universitasnya. Nah, kalau mahal dan murah ini kan tergantung pandangannya dan juga tergantung isi rekening. Jadi insya Allah kalau ini saya yakin teman-teman lebih tahu berapa isi kantongnya. Ya, itu yang pertama. Karena itu biaya sekolah atau biaya kuliah itu kan default ya, nggak berubah. Nah, tapi insya Allah semua sudah di cover di university dengan satu paket biaya kuliah. Lalu yang kedua, bisa nggak sih kita dapat scholarships? Insya Allah bisa.